Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita mencoba membahas film yang sangat menarik, film dari Korea yang disutradarai oleh Jung Ji-woo dan dirilis tahun 1999, mendapat rating 6,9 di IMDb. Film ini berkisah bagaimana seorang wanita karir yang sukses mempunyai pasangan pengangguran yang habis di PHK dan mereka memiliki satu orang anak. Karena suami seorang pengangguran dan dia seorang wanita karir yang sukses, mengakibatkan dia menjalin hubungan perselingkuhan dengan mantan kekasihnya dulu. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Apa yang akan terjadi dengan rumah tangga ini? Selamat menyaksikan alur ceritanya. Scene dimulai wanita ini bernama Bora yang merupakan wanita karir sukses yang sedang menuju ke apartemen selingkuhannya, yaitu yang mantan pacarnya tadi ya. Mereka bertemu di pintu dan tidak lama kemudian langsung melakukan cocok tanam. Baru di awal sudah bercocok tanam ya, keren nih filmnya. Gak usah kita perlihatkan lah ya adegannya, banyak anak yang di bawah umur yang nonton. Nanti saya kena dolar kuning. Lalu scene berpindah, pria ini merupakan suami dari Bora yang selingkuh tadi. Pria ini bernama Seo yang mempunyai hobi membaca buku tentang kisah percintaan di toko buku bekas dekat apartemen mereka tinggal. Dia merupakan seorang pengangguran yang habis di PHK dan lagi berusaha untuk mencari pekerjaan. Setelah selesai membaca, dia menjemput anak mereka di tempat penitipan anak dan mengurusnya karena memang kehidupan mereka sangat terbalik. Istrinya yang bekerja, sementara dia sebagai bapak rumah tangga. Di sisi lain, Bora yang sudah selesai bercocok tanam dengan selingkuhannya yang bernama Kim selalu memfoto Bora. Selesai hubungan, mereka melakukan foto-foto ya, sesi foto-foto menggunakan kamera Polaroid. Mungkin buat kenang-kenangan kali. Kemudian Kim mengantarkan Bora ke apartemennya dengan menggunakan mobilnya Bora. Maklum ya, lajang kere, cuman numpang fasilitas saja dari si Bora. Dia juga memberi kunci apartemen pribadinya kepada Bora, yang disatukan ke dalam kunci mobilnya Bora. Kalau suatu saat Bora main ke apartemen Kim, dia bisa langsung masuk tanpa harus menunggu Kim pulang. Sesampainya di dalam apartemen miliknya dan suaminya, tempat tinggal mereka, ya seperti biasa, obrolan-obrolan di dalam rumah tangga tanpa ada kecurigaan dari suaminya. Dan mulai ada cekcok rumah tangga yang disebabkan oleh di PHK-nya Seo dari pekerjaannya. Keesokan harinya, Seo suami Bora ini kembali melanjutkan untuk mencari pekerjaan. Lagi-lagi belum dapat juga, lalu dia melanjutkan kebiasaan membaca buku kisah percintaan di toko buku bekas biasa. Setelah itu pulang ke rumah melanjutkan pekerjaan sebagai bapak rumah tangga lagi. Cekcok-cekcok kembali terjadi. Bora selalu merendahkan harga diri suaminya ini karena belum dapat pekerjaan juga. Karena tidak mau jadi panjang, Seo pun pergi ke parkiran apartemen dan membersihkan mobil istrinya dengan sedikit kekesalan. Di situ dia menemukan struk gerbang tol dan mulai bingung karena Bora sebelumnya tidak pernah menuju daerah gerbang tol itu. Keesokan harinya di kantornya Bora, Kim selingkuhannya ini datang. Ternyata Kim merupakan seorang desainer website di kantornya Bora. Pantesan gencar ya hubungan mereka terjadi ya. Ternyata mereka satu kantor dan dulunya merupakan mantan kekasih lagi. Makanya kalian para suami itu jangan membiarkan istrinya kerja ya. Nanti ketemu mantan. Saat sedang mulai mesra antara Bora dan Kim di kantor ini, tiba-tiba Seo suaminya Bora datang. Sontak Bora kaget dan langsung beres-beres agar tidak ada kecurigaan. Kemudian mereka pulang bareng. Di perjalanan Seo mulai curiga dan bertanya kepada Bora, "Apa setiap di kantor kamu selalu melepas sepatu?" kata si Seo. Bora pun mulai kebingungan untuk menjawab. Lalu dia mengalihkan pembicaraan. Seo kemudian mengatakan bahwa mobilnya Bora ini remnya sudah mulai kurang pakem dan akan membawanya ke bengkel biasa saja, bukan bengkel resmi, karena bengkel resmi relatif lebih mahal. Kembali Bora merendahkan suaminya karena menganggap suaminya ini terlalu perhitungan dalam mengeluarkan uang. Ya kalau menurut saya sih wajar aja ya, kan sesuai dengan kondisi keuangan. Lalu Seo dan Bora sampai di depan kawasan apartemen mereka. Kemudian Seo melanjutkan perjalanan untuk mencetak foto buat berkas lamaran kerjanya. Tapi Bora tidak masuk ke apartemen mereka, dia malah pergi ke apartemen selingkuhannya si Kim itu.
Saat tiba di tempat cuci foto, Seo mulai curiga lagi karena dia menemukan kunci yang digabung dengan kunci mobil Bora. Kunci apartemennya tadi ya, apartemen selingkuhannya. Dan dia sebagai suami tidak mengenali kunci apa itu. Dan memang sepertinya kunci apartemen. Karena merasa kecurigaannya semakin kuat, Seo mencatat kilometer mobilnya Bora. Dan juga mencocokkan dengan struk gerbang tol yang dia temukan sebelumnya di mobil Bora kemarin. Ternyata benar, itu semua mengarah ke apartemen milik Kim. Keesokan harinya, Seo datang secara diam-diam ke apartemennya Kim dan masuk ke dalam lewat kunci yang semalam dia temukan yang tergantung di kunci mobil Bora. Ternyata dugaannya memang benar. Saat tiba di apartemennya Kim, dia semakin kaget. Dia menemukan foto-foto Bora ada di sana. Foto-foto itu semua diambil oleh Kim saat bersama Bora di dalam apartemennya. Jadi ada foto-foto yang memang agak sedikit vulgar ya. Setelah melihat itu semua, Seo merasa depresi, kecewa, kesal, campur aduk lah semuanya ya. Saya sebagai suami juga merasakan ini perasaannya. Hehe. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena memang dia merasa gagal menjadi seorang kepala rumah tangga. Sebab dia tidak bisa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Setibanya di apartemen, Seo hanya kebanyakan diam. Saat Bora mengajak dia buat ngobrol pun dia hanya diam saja. Sambil memandangi anaknya yang sudah tidur, dia bingung harus melakukan apa setelah mengetahui perselingkuhan istrinya itu. Keesokan harinya Seo pergi ke toko buku bekas, tempat biasa dia membaca. Tapi kali ini yang dia baca bukan buku tentang kisah percintaan, melainkan buku tentang thriller. Jadi kisah-kisah misteri ya teman-teman ya. Selesai membaca, dia kembali pulang ke rumah, masih dengan keadaan lesu dan lebih lagi banyak diam ya, karena sudah mengetahui istrinya yang selingkuh itu. Istrinya mengajak ngobrol pun dia juga cuma terdiam saja. Kemudian Bora pergi ke apartemen Kim, selingkuhannya. Dia menemukan sikat gigi bayi dan juga perlengkapan bayi. Lalu dia bertanya kepada Kim, apa maksudnya ini? Ternyata Kim maunya mereka bukan cuma sekedar sebatas hubungan perselingkuhan saja ya, tapi maunya Kim hubungan mereka serius, bahkan sampai memiliki anak ke depannya. Jadi ceritanya si Kim ini sudah baper ya, dan benar-benar cinta sama si Bora. Ya iyalah mantan ya, pasti masih ada rasa-rasa dikit lah ya. Sementara si Bora menganggap Kim hanya sebatas teman buat selingkuh saja. Si Boranya malah menganggap si Kim ini aja teman buat enak-enak aja ya. Melihat Kim yang ingin menjalin hubungan serius kepadanya, Bora pun kesal dan pergi meninggalkannya. Lalu Bora kembali ke apartemennya dengan hati bimbang dan punya niat untuk mengakhiri hubungan dengan Kim. Kemudian saat berada di apartemennya, Bora yang sudah niat untuk berhenti berhubungan dengan selingkuhannya itu, mencoba untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dengan melaksanakan pekerjaan rumah sebagaimana mestinya. Dan mencoba untuk menarik perhatian Seo kembali. Jadi kayak ada rasa penyesalan gitu, ingin membalasnya lah ya dengan perbuatan baik. Tapi sama aja cok. Jadi ya seperti permintaan maaf secara nggak langsung gitulah. Namun tetap saja reaksi Seo masih diam dan dingin karena masih menyimpan kecewa yang sangat berat. Dan Bora pun sudah meminta maaf kepada Seo atas kesalahannya yang akhir-akhir ini suka marah-marah. Termasuk juga kesalahannya merendahkan harga diri suaminya yang sedang menganggur itu ya. Kemudian Seo mendapat kabar bahwa ada saudaranya di kampung yang meninggal dunia, sehingga dia berencana untuk melayat ke tempat saudaranya yang meninggal itu. Tapi sebelum pergi ke kampungnya, Seo mau memperbaiki mobil rem Bora yang rusak itu dulu agar istrinya aman berkendara. Sudah tahu diselingkuhi tetap masih sayang ya. Pada saat Seo telah pergi, lalu ada telepon masuk. Ternyata itu adalah Kim, selingkuhannya si Bora ini. Ya nggak rela Bora mencampakkannya begitu saja ya. Dia udah baper gitu. Dan mau lebih serius lagi dalam menjalin hubungan. Kim posisinya sudah berada di depan apartemen Bora. Lalu karena Bora tidak mau ketahuan bahwa si Kim ini ada di apartemennya, dia menyuruh Kim untuk menunggu di kafe dekat apartemennya. 30 menit lagi saya akan ke sana, kata si Bora. Bora yang sedang menjaga anaknya ini memberikan obat tidur ke anaknya yang dimasukkan ke dalam susu agar dia bisa menemui Kim. Karena kalau dia tidak menemui Kim, Kim akan berbuat lebih nekat lagi untuk memperjuangkan hubungan mereka. Saat anaknya sudah tertidur akibat dosis obat tidur tadi, dia pun menemui Kim. Kim menjelaskan bahwa dia mau hubungan yang serius lagi. Gila nih si Kim nih.
Bukan sekedar berhubungan perselingkuhan saja, tapi Bora berusaha untuk menjelaskan bahwa dia ini adalah seorang istri dan ibu. Kita tidak bisa melanjutkan hubungan ini, kata si Bora. Kemudian Kim mencoba mengungkit-ungkit kisah mereka. Ya, kalau mereka sudah pernah berpacaran ya dulunya ya, sebelum Bora menikah dengan suaminya yang sekarang. Seo yang sudah selesai memperbaiki mobilnya Bora balik ke apartemennya dan mendapatkan Bora tidak ada di sana lagi. Dikiranya Bora benar-benar sudah mau berubah, ternyata masih saja seperti itu. Lalu Seo melihat bekas botol susu anaknya. Dia menemukan ada semut yang mati akibat meminum bekas susu yang ada di botol itu. Melihat itu, Seo langsung mengecek keadaan anaknya dan benar saja anaknya dalam kondisi panas dan demam, juga kejang. Seo langsung membawa anaknya ke rumah sakit. Setelah diberi perawatan beberapa jam, dokter mengatakan bahwa anaknya tidak ada masalah yang berat dan akan segera sembuh dari demamnya. Di sisi lain, Bora yang sudah termakan dengan rayuan Kim sampai akhirnya dia mabok, Kim pun mengantarkannya pulang. Bora tidak sadar bahwa dia dan Kim sudah berada di apartemennya, apartemen si Bora ya, rumah tinggal si Bora dan suaminya. Seo yang pulang dari rumah sakit sambil menggendong anaknya tidak sengaja menyaksikan kemesraan Bora dan Kim di depan matanya. Aduh, sakit banget, cuk. Lalu saat dicek ke dalam apartemennya, benar saja makin parah. Istrinya sudah bercocok tanam dengan Kim di depan matanya. Miris ya kalau kejadian seperti ini. Aduh. Disinilah awal mula kemarahan Seo memuncak. Dia membawa anaknya ke tempat penitipan anak. Keesokan harinya merupakan jadwal Seo untuk melihat saudaranya yang meninggal di kampung. Dia berencana naik kereta api ke sana, tapi saat kereta sudah jalan ternyata dia turun dan gak jadi pergi. Ternyata Seo sedang merencanakan pembunuhan terhadap istrinya dengan rekayasa bahwa pelakunya adalah Kim, selingkuhan istrinya. Dia mendapatkan ide ini melalui buku thriller kisah-kisah misteri yang dibacanya saat di toko buku bekas yang merupakan langganannya itu. Lalu Seo pergi ke apartemen Kim. Dia mengambil rambutnya Kim yang ada di tempat tidur dan juga pisau miliknya Kim yang ada di dalam laci. Bora masih mengira bahwa Seo sudah pergi ke kampungnya, melayat ke tempat saudaranya yang meninggal. Saat Bora sedang make up di depan cermin, dia melihat fotonya yang sebelumnya berada di apartemen Kim ditempelkan di cermin itu. Bora mengira bahwa yang melakukan itu adalah Kim karena dia tahu bahwa Kim itu orangnya agak nekat. Sontak Bora langsung menelepon Kim dan marah. Tapi saat telepon sedang berlangsung, tiba-tiba lampu rumahnya mati dan telepon itu diputus. Ketika hendak keluar kamar, Bora langsung dieksekusi dengan Seo. Dia kaget saat melihat bahwa itu adalah Seo suaminya. Seo sempat menelepon Kim lagi agar Kim datang ke apartemennya Bora untuk masuk ke dalam jebakannya. Lalu Seo dengan brutal menusuk Bora hingga tewas. Saat Bora sudah tewas, Seo menarok rambutnya Kim yang sudah diambilnya tadi di tempat tidur itu dan membawa kain yang sudah terkena darah Bora. Dan juga sengaja meninggalkan kunci di depan pintu apartemennya dan menghapus sidik jarinya. Dan benar saja, Kim masuk ke dalam jebakannya. Kim yang tadi mendengar telepon dari Bora langsung datang ke lokasi. Sementara Seo pergi menuju apartemennya Kim dan menempelkan bekas darah Bora di kaca kamar mandinya Kim. Keesokan harinya polisi datang ke tempat itu. Seo yang seolah-olah pulang dari kampung habis ngelayat saudaranya yang meninggal itu berpura-pura kaget melihat banyak polisi dan istrinya tewas di dalam apartemennya. Jago juga aktingnya Seo ya. Saat polisi melakukan olah TKP, semua bukti mengarah ke Kim, pelaku pembunuhan. Mulai dari rambut Kim yang sudah ada di tempat tidur Bora, sidik jari Kim ada di mana-mana, dan juga bercak darah Bora ada di kamar mandi apartemennya Kim. Lalu Kim pun ditangkap polisi atas tuduhan pembunuhan. Usai semua rencananya telah terlaksana, Seo yang melihat foto Bora ini merasa sangat menyesal telah melakukan ini semua. Biar bagaimanapun Bora adalah istri dan ibu dari anaknya, di mana mereka telah membina rumah tangga selama bertahun-tahun. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Sama seperti Bora menyesal belakangan.
tapi dia susah untuk keluar dari ikatan hubungan haramnya dengan si Kim. Namanya godaan setan, berat cuy. Film pun tamat. Mungkin hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah merusak suatu hubungan pernikahan dengan cara yang jelek, yaitu perselingkuhan. Ya, kalau memang sudah merasa tidak cocok dengan pasangan, mungkin bisalah berpisah dengan baik-baik. Kan ada solusinya ya. Karena hubungan pernikahan dipersatukan dengan cara yang baik-baik juga. Hikmah yang lain adalah jangan pernah menghilangkan nyawa seseorang karena kesalahannya, karena menghilangkan nyawa seorang merupakan wewenang Tuhan. Sekian dulu ulasan film Happy End. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa di-subscribe ya. Dan juga di-like. Kalau nggak kalian like, parah kali kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.